Saudara, pemerintah Provinsi Bali mulai menguji cobakan pemberlakuan ganjil genap kendaraan di ruas jalan menuju objek wisata Pantai Sanur Denpasar. Bali juga akan kembali menerima turis asing pada Oktober tahun ini. Di tengah status PPKM level 3, uji coba ganjil genap kendaraan mulai diterapkan di kawasan Pantai Sanur Denpasar Sabtu kemarin. Di hari pertama uji coba, petugas gabungan hanya menggelar sosialisasi tanpa memutarbalikkan kendaraan yang melintas. Uji coba ganjil genap di kawasan Pantai Sanur diberlakukan mulai pukul setengah 7 hingga setengah 10 pagi. Sementara di sore hari berlaku mulai pukul 3 hingga pukul 6. Uji coba ini akan diberlakukan selama 1 pekan untuk kemudian dievaluasi. Penindakan hari ini tidak ada penindakan, hanya kita beritahu bahwa hari ini sudah berlaku ganjil genap, ya, agar mulai memperhitungkan. Jadi sebetulnya kalau nanti sudah berlaku ditetapkan untuk pelaksanaan yang betul, ya mereka harus dibalik kanankan. Aturan ganjil genap juga diuji cobakan di daerah tujuan wisata lainnya, salah satunya di Pantai Kuta, Kabupaten Bandung, Bali. Meski masih sebatas uji coba, warga khususnya yang bekerja di sektor pariwisata mengeluhkan aturan ini. Uji coba ganjil genap untuk sementara berlaku selama 3 jam di pagi hari dan 3 jam di sore hari. Aturan ini berlaku bagi semua kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Jadinya kayak sekarang kan harusnya kerja jam 10. Jadi diundurin jam kerjanya. Soalnya kan Menghindari operasi? ya menghindari sih, Kak. Sebenarnya sih ya, tapi mau gimana lagi gitu. Dijalanin aja dah. Caranya? Kalau itu kan kalau masalah motor kan udah ada dari kantor gitu. Jadi ya masalah di kantor gimana gitu dah. Gitu. Menurut rencana, Bali dalam waktu dekat akan kembali menerima turis dari mancanegara. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Atta Adana menyebutkan berbagai persiapan yang sudah dilakukan. Di antaranya memastikan mereka yang masuk ke Bali terbebas dari COVID-19. Dari pemerintah kemudian menjalin kerjasama dengan TNI Polri. Pintu-pintu masuk Bali, khususnya darat, lewat Gilimanuk, Padang Bae, ini kami juga menggandeng bersama-sama dengan TNI Polri untuk menjaga pintu masuk tersebut, meyakinkan bahwa yang masuk ke Bali ini betul-betul steril. Dengan asosiasi kami lakukan dengan teman-teman pariwisata. Jadi sudah melakukan sertifikasi CHSE yang baik dilakukan oleh kementerian ke pemerintah provinsi. Dan ini cukup banyak juga, sudah hampir 2.000 yang sudah perusahaan yang sudah lulus sudah punya sertifikat CHSE, dan ini akan terus ditingkatkan. Kami mendapat dorongan dari Kementerian Pariwisata lagi 1.200 paket untuk kami segera lakukan di Bali. Selama pandemi, Bali yang merupakan surga destinasi wisata andalan tanah air pun terpuruk. Dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir, menjadi pintu masuk dibukanya kembali pariwisata Bali. Namun yang terpenting adalah masyarakat jangan sampai lemah dalam menjalankan protokol kesehatan ketat, karena pandemi ini masih ada di sekitar kita. Tim Liputan, Kompas TV, Bali. Saudara, kita pantau bagaimana pelaksanaan ganjil genap di kawasan wisata di Bali. Ini akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Desi Indah Lestari. Desi, selamat siang. Apakah sosialisasi ganjil genap di kawasan wisata ini akan dilanjutkan untuk menjadi aturan tetap? Iya, Niluh. Selamat siang, Niluh dan juga saudara. Untuk penerapan sistem ganjil genap di Bali itu sudah mulai dilakukan uji coba sejak 25 September tepatnya kemarin, dan sudah dilakukan dalam 2 tahap, yakni pada pukul 6.30 hingga 9.30 pada pagi hari, dan pada sore hari 3 jam pada pukul 15 hingga 18 WITA. Dan penerapan sistem ganjil genap ini tertuang dalam SE Gubernur nomor 16 tahun 2021. Dan masyarakat pun telah mengetahui sistem ganjil genap, di mana seminggu sebelum penerapan atau uji coba sistem ganjil genap ini, pemerintah telah melakukan sosialisasi, dan sampai saat ini belum ada yang diputarbalikkan untuk penerapan sistem ganjil genap di daerah wisata. Pada hari kedua ini dilakukan pada 7 titik di kawasan wisata Sanur dan 3 titik di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali. Dan Nilo, untuk efektivitas sendiri terlihat dalam penerapan sistem ganjil genap ini, kerumunan dapat dihindari, baik
mau masuk daerah pantai maupun di areal pantai. Karena penerapan tidak hanya di sistem ganjil genap, protokol kesehatan juga tetap dilakukan baik di luar maupun di dalam daerah tempat wisata. Untuk ditetapkannya uji coba ini menjadi aturan, itu akan masih dikaji kembali oleh pemerintah setempat untuk akan nantinya ditetapkan menjadi aturan tetap di mana ganjil genap ini hanya diberlakukan pada weekend, pada Sabtu dan Minggu, hari libur ataupun hari libur fakultatif. Nil. Baik, ada masih dikaji begitu terkait dengan apakah ini mungkin untuk dijadikan aturan tetap. Desi, yang juga menjadi sorotan adalah Bali ini akan rencananya akan membuka untuk turis asing per bulan Oktober tahun ini. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Iya, Nilo, rencana untuk penerapan atau pembukaan pariwisata internasional khususnya di Bali itu sudah terdengar sejak awal tahun. Namun hingga saat ini karena kasus pandemi COVID-19 di Bali masih fluktuatif dan rencananya Oktober ini sudah akan diberlakukan untuk boleh masuk wisatawan asing ke Bali. Nah, itu pun sudah dilakukan beberapa persiapan dari pemerintah Provinsi Bali. Yang pertama adalah persiapan bagaimana pemerintah melakukan penanganan COVID-19 di Bali dengan baik. Yang kedua adalah gencar melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi di Provinsi Bali saat ini berlimpah vaksin yang datang ke Bali, hingga saat ini masyarakat menerima hingga 97% masyarakat, baik pekerja pariwisata juga sudah mendapatkan vaksinasi. Dan selanjutnya adalah ketiga, kerjasama antara pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Terbukti kemarin Menteri Pariwisata dan Menteri Perdagangan juga sudah meninjau langsung bagaimana kesiapan Bali baik dalam menerima wisatawan asing maupun bagaimana untuk aplikasi peduli lindungi di pasar-pasar seperti itu nih loh. Dan selanjutnya adalah skema penerimaan wisatawan. Nah, skema penerimaan wisatawan yang akan berkunjung ke Bali juga masih kaji lagi bagaimana dari mereka datang hingga karantina hingga nanti mereka dapat berwisata dengan baik. Tentunya wisatawan harus divaksin dan harus memiliki aplikasi peduli lindungi. Nih loh. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari langsung dari Denpasar, Bali.